Ibrahim sebagai bapak, Ismail sebagai anaknya rela disembelih kalau itu perintah Allah. Nabi bilangnya Ibrahim sama anaknya, nak, saya mimpikan kau nak kuliah kau dalam tidur nak Ismail, Allah perintahkan menyembelihmu nak 3 malam berturut-turut nak, panzur mata tara. Nak Ismail, bagaimana pendapatmu nak? Apa Nabi bilang Ismail kepada abahnya? Abah, kalau itu perintah Allah laksanakan, saya siap disembelih, maka abah mendapatiku sebagai anak yang sabar. Coba kira-kira kita nak mimpi bapak tak 3 malam saja, jangan 3 malam, 1 malam Allah perintahkan kepada bapakmu, sembelih anakmu paling tua. Paginya Anda dipanggil sama bapak tak, nah mimpi kata di malam, nah Allah perintahkan kepada saya untuk menyembelihmu nak, pansur masa tora. Nah bagaimana pendapatmu nak? Apa jawaban tak? Bapak, kita mau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi. Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Yang kami hormati, yang kami muliakan, pengurus Masjid Al-Mujahidin, yang kami muliakan dinda saya yang ganteng, Al-Mukarram Ustadz Andi Armayadi. Beliau ketua KPK, bukan KPK yang biasa menangkap korupsi itu, komunitas pendakwah kering Kabupaten Bulukumba, dan sama-sama komunitas. Dan beliau juga ketua lembaga dakwah NU Kabupaten Bulukumba. Beliau juga ketua PHBI dan Nambil Muami. Dan seluruh remaja masjid yang sempat hadir. Kalau saya lihat ini dinda, saya ingat waktu saya pertama diundang membawakan pengajian
Luar biasa kekuatan jamaah pada waktu itu remaja. Tapi agaknya ini mudah-mudahannya istiqomah nak di istiqomah. Kebaikan itu berat, ya. Masuk masjid itu berat, memperjuangkan agama itu berat bagi orang-orang yang tidak istiqomah. Makanya jangan kendor, jangan patah hati, semangat istiqomah untuk mempertahankan ini kegiatan pengajian rutin seperti ini. Selalu saya sampaikan, tidak sembarang orang diberikan hidayah untuk masuk remaja masjid. Tidak sembarang orang diberikan hidayat oleh Allah untuk hadir pengajian-pengajian seperti ini. Kitalah manusia pilihan, kitalah remaja pilihan, karena Anda ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat kegiatan pengajian seperti ini. Salah satu kelompok golongan yang mendapatkan naungan di Padang Masar adalah anak muda tumbuh besar yang selalu hatinya tergantung di masjid. Inilah kita semua, istiqomah, ya. Jangan kendor, semangat. Ayo remaja, ayo takbir, ya. Jangan bela-bela taimanu. Awalnya semangat, lama-lama sudah kendor. Jangan, semangat, istiqomah, konsisten ini pertahankan agama. Amin. Kalau pengajian ini rutin istiqomah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau ini pengajian dipertahankan, Allah berfirman, seandainya di suatu penduduk, satu kampung, satu negara beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu berkah, pintu rahmat dari langit maupun dari bumi. Tapi istiqomah, Saya mengajarkan satu salawat Jibril. Pernah dengar salawat Jibril, nak? Pernah? Sudah diajarkan oleh Ustadz? Belum? Siapa yang selalu mengamalkan ini salawat Jibril, tadi salawat Tibi. Kalau ini salawat Jibril, mudah-mudahan Allah mencucurkan rezekinya kepada kita. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Ya sudah. Mudah-mudahan anak-anak muda ini dimurahkan rezekinya, termasuk rezeki jodoh. Jangan dulu. Allah berfirman, karena ini tahun baru, ya, tahun baru Hijriah. Ada yang hafal ayatnya? Ada? Hafal ayatnya itu? Surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah terdiri 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari itu diciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis tanah bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu kata Allah, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan. Pertanyaannya, apakah bulan lain tidak dimuliakan? Termasuk Ramadan. Semua bulan dimuliakan, tapi khusus 4 bulan ini saking istimewanya sampai Allah berfirman, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 yang sambung, 1 yang pisah. Yang mana 3 bulan yang berturut-turut? Ada yang hafal? Sulkifli. Sembarang tu Nabi bilang ini lama tu yang anak muda palsu ini pacen sisa lagi. Iya, saya pernah ceramah di Taruang. Remaja saya tanya, tapi bukan remaja di sini, remaja di sana. Saya tanya, "Nak, bulan apa terakhir, Nak?" Dia bilang Sulkifli, Pak Ustadz. Kebetulan adiknya namanya Sulkifli, yang dia ingat di pikirannya Sulkifli. Sulqaidah, Sulhijjah, Muharram, diakhiri dengan bulan mulia, diawali dengan bulan mulia. 3 berturut-turut, 1 yang pisah. Sudah nih tadi dodonto ini. Sulqaidah, Sulhijjah, Muharram, 1 yang pisah. Rajab, bulan Roh. Jadi bulannya umat Islam bukan Januari sampai Desember, bukan itu. Bulannya umat Islam tahun Hijriah. Dimulai dengan bulan apa? Muharram. Yang kedua Sofar. 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. Tidak ada suaranya ini. Di awal. Jumadil Akhir. Apa lagi? Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Sulqaidah, Sulhaji, Zulhijjah. Apa lagi? Zulkarnain. Nah, tapi adik-adik remaja, 12 bulan itu lagi 10 menit. Tak lobet ini bila
tanya. 12 bulan itu mulai Muharram sampai Zulhijjah, rata-rata hampir setiap bulan ada peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah dalam setiap bulan itu. Dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan bulan namanya Muharram. Banyak peristiwa kejadian terjadi di situ. Dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Rabiul Awal. Apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal? Peristiwa apa, Dek? Rabiul Awal. Maulidur Rasul, kelahiran sosok manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Imamil Muttaqin, Muhammad. Tanggal berapa lahir Nabi? 17 Agustus. Sembarantu Nabi bilang ini. Sembarantu Nabi bilang ini. Berhenti mau jadi remaja deh. Tanggal berapa deh? Oh, 12 Rabiul Awal. Tahun monyet, tahun gajah. Tahun gajah. Halo. Ramadan. Peristiwa apa Ramadan? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Apalagi Rajab. Kejadian apa Rajab? Peristiwa pertama diterima perintah sholat. Lewat peristiwa perjalanan dan diangkat namanya Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab Nabi diperjalankan, Nabi diangkat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil. Nabi menerima perintah sholat. Berapa kali deh pertama diterima perintah salat? 50 kali sehari semalam. Kembali Muhammad ditahan oleh sama Nabi Musa. Muhammad, oleh-oleh apa kau terima dari Allah? Perintah apa kau terima dari Allah? Apa kata Muhammad? Musa, saya terima 50 kali salat sehari semalam. Tak bangkai Nabi Musa. Kaget Nabi Musa. Berapa Muhammad? 50. Tak bangkai itu Tuhan. Nabi bilangi Nabi Musa, Muhammad, kembali kau Muhammad, minta diskon. Kenapa Muhammad? Kutanya ke Muhammad, nak, kaumku lagi Bani Israel, tinggi, kuat, besar. 50 tidak bisa 50 kali salat Muhammad. Apalagi umatmu Muhammad. Bicut taunna, Makutu, Megan Rena, Megatin Rona, kecil tidak bisa Muhammad. Kembali kok. Minta diskon 5, kembali bolak-balik 5 diskon, akhirnya jadi 5. Nabi lagi Nabi Musa, Muhammad kembali kok lagi minta diskon itu 5. Nabi lagi Muhammad, malu-malu mah Musa, malu-malu mah. Alhamdulillah sampai hari ini 5 kali sehari semalam sholat. Itu pun 5 kali masih banyak yang tidak sholat. Nah, bulan Muharram. Tunggu dulu bulan Muharram. Zulhijjah dulu ya, Zulhijjah dulu. Zulhijjah, Zulhaji, bulan haji. Peristiwa yang luar biasa. Apa itu nak? Apa itu deh? Peristiwa di bulan haji. Proses penyembelihan antara bapak dengan anak.
Ibrahim sebagai bapak, Ismail sebagai anaknya rela disembeli kalau itu perintah Allah. Nabi bilangnya Ibrahim sama anaknya, nak, saya mimpikan kau nak kuliah kau dalam tidur nak Ismail, Allah perintahkan menyembelimu nak 3 malam berturut-turut nak, panzur mata tara. Nak Ismail, bagaimana pendapatmu nak? Apa Nabi bilang Ismail kepada apanya? Abah, kalau itu perintah Allah laksanakan, saya siap disembeli, maka abah mendapatiku sebagai anak yang sabar. Coba kira-kira kita nak mimpi bapak tak 3 malam saja, jangan 3 malam, 1 malam Allah perintahkan kepada bapakmu, sembeli anakmu paling tua. Paginya Anda dipanggil sama bapak tak, nah mimpi kata di malam, nah Allah perintahkan kepada saya untuk menyembelimu nak, pansur masa tora. Nah bagaimana pendapatmu nak? Apa jawaban tak? Bapak, kita mau dulu karena kita bukan ke anak Ismail anaknya Sampara. Oke, lanjut. Nah sekarang Muharram, bulan Muharram. Jadi inilah bulan Muharram, termasuk bulan yang haram, bulan mulia dalam agama kita. Bahkan peletakan pondasi ajaran-ajaran agama terjadi pada bulan Muharram, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua terjadi di bulan Muharram, terutama di hari Asyura 10 Muharram. Kenapa dikatakan hari Asyura 10 Muharram? Karena terjadi 10 peristiwa, makanya dikatakan Asyura. 10 kejadian peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, Nabi Adam waktu dikeluarkan dari surga bersama istrinya, dipisahkan oleh Allah, satu di India, satu di Jeddah. Pertemuan Adam dan Hawa di padang Arafah. Disitulah bertobat Nabi Adam. Kalimat tobatnya Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah tobatnya Adam, istighfarnya Adam dan Hawa, dibaca 40 hari 40 malam. Pas diterima tobatnya Adam dan Hawa di 10 Muharram antara maghrib dan isya. Makanya waktu yang paling mulia bertobat antara maghrib dan isya pas 10 Muharram. Inilah yang disunatkan nak remaja. Remaja, tidak masuk surga nanti ini. Ses saja ceramah kita. Apa tuh ini bisik-bisik ini Dan Ustaz Andi Armayadi, inilah remaja yang paling pertama masuk surga. Amin. Kenapa? Dia yang paling berat timbangannya. Satu. Yang kedua, peristiwa yang kedua, Nabi Nuh terdampar kapalnya di Gunung Judi. Bukan Judi ya, Gunung Jud. Pas 10 Muharram. Ada hadis mengatakan bahwa bumi ini pernah banjir 150 tahun pada zaman Nabi Nuh. Surut air, terdampar kapalnya Nabi Nuh pas 10 Muharram di Gunung Judi. Itu Gunung Judi juga itu.
Kepala Nabi Nuh ya, kepala Nabi Nuh ya. Ya. Ibu, sini magi dulu dengarkan ceramah. Jangan mau sibuk di belakang sendiri, aman gitu, kasih naik di mobil. Banyak santriku di pesantren, banyak pahalana, tapi kasih-kasih juga remaja. Berkahnya Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar api. Bayangkan, sedikit pun pakaiannya Ibrahim tidak dimakan oleh api. Kenapa? Turun ayat, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Menurut ulama tafsir, seandainya ini ayat tidak disambung salaman ala Ibrahim, maka Ibrahim meninggal bukan karena api, tapi meninggal Ibrahim karena kedinginan. Untung Allah sambung itu ayat, keselamatan atas Ibrahim. Seandainya Allah tidak sambung itu ayat, maka Nabi Ibrahim meninggal bukan karena api, tapi karena kedinginan di api. Bayangkan api yang besar, sedikit pun tidak disentuh oleh api. Pas terjadi itu di 10 Muharram hari Asyura. Peristiwa apa lagi? Kejadian Nabi Musa waktu dikejar oleh Fir'aun bersama pasukannya di Sungai Nil, Laut Merah. Selamat Nabi Musa 10 Muharram hari Asyura. Apalagi Nabi Yunus terlempar keluar dari perut ikan. Berapa lama Nabi Yunus di perut ikan? Satu riwayat 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Doanya Nabi Yunus, tobatnya Nabi Yunus, istighfarnya Nabi Yunus dijelaskan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka. Nah, kalau banyak masalah tak, banyak persoalan tanah, genjot terus baca ini 100 kali sebelum salat tahajud. La ilaha illa anta subhanaka. Ini tonji baca-bacaan adek. Kalau ada orang mau melahirkan, ambil air, bacakan doanya Nabi Yunus, surah Al-Fatihah 1 kali, salawat 3 kali, bacakan doanya Nabi Yunus, minumkan, baru alirkan di perutnya yang mau melahirkan, baru minta sama Tuhan, ya Allah, mudahkanlah anak ini keluar dari perut ibunya seperti mudahnya air mengalir, dan seperti mudahnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Itu barakah, nak barakah, salam mak barakah. Channel YouTube Andi Armayadi. Airen. Saya kodon tidak viral ja, karena tidak ada YouTube pun, tidak ada channelku. Kalau beliau ada channel no. Tapi ingat, ada orang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di aras. Saya sampaikan, Nabi pernah berteriak, ada orang tidak pernah disebut di bumi, tapi dia disebut-sebut di para malaikat di aras Tuhan. Ada orang terkenal di bumi, tapi tidak pernah disebut oleh malaikat. Siapakah itu yang tidak terkenal di bumi, tapi mulia di hadapan Allah? Remaja-remaja masjid. Jam berapa? Lagi sedikit, lagi 2 menit saya sebutkan saja ya. Jadi sebenarnya ini tergantung ini pembahasan di Arma. Jadi karena mau panjang-panjang karena isai, mau pendek-pendek tidak puas ki, jadi ses saja ki. Tapi di tolong dek supaya ada ilmu ki bawa pulang. Saya kasih amalan-amalan di bulan Muharram supaya pulang bukan sia-sia, tidak sia-sia, tapi ada ilmu kita bawa, dan silakan diamalkan di selama bulan Muharram. 1, kata Nabi,
amalan yang paling afdal dilaksanakan di bulan Muharram, kita dianjurkan perbanyak puasa sunat di bulan ini. Banyak puasa sunat bisa dikerjakan bulan ini. 1, puasa sunat Senin Kamis. Kalau kita puasa sunat Senin Kamis, otomatis kita dapat pahala bulan Muharram karena kita puasa di bulan Muharram, Senin Kamis. Yang kedua, puasa sunat Yaumul Bid, 3 hari setiap bulan, 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram, namanya puasa putih. Tuh. Kemudian puasa Tasu'a 9 Muharram. Apalagi puasa 10 hari Asyura Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan Sahrullah al-Muharram. Puasa yang paling afdal, paling utama, paling mulia setelah puasa bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nabi ditanya, ya Rasul, apa pahalanya yang puasa sunat di 10 Muharram? Maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, diampuni dosanya 1 tahun yang lewat yang puasa sunat di 10 Muharram. Tapi kata Nabi, bedakanlah puasa sunatnya orang Yahudi. Orang Yahudi hanya 1 hari puasa, hanya 10 Muharram. Maka berbedalah puasa sunatnya Yahudi, ambil 9 Muharram atau 10 Muharram, atau boleh 3 hari puasa sunnah 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram, supaya beda puasa sunatnya orang Yahudi. Puasa kini enak itu kalau remaja sama-sama puasa, buka bersama di masjid, itu bagus itu. Yang kedua, perbanyak bersedekah di bulan Muharram, apalagi menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim, siapa yang mengusap kepalanya anak yatim di bulan Muharram, maka digugurkan dosanya, diangkat derajatnya, diberikan pahala yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram, apalagi 10 Muharram. Yang ketiga, perbanyak zikir dan berdoa di bulan Muharram, termasuk doa tolak bala, termasuk doa berlindung dari virus, termasuk virus corona. Coto kondro na bayau. Dek, saya kasih amalan anti corona. Tidak ada yang kalah doa, tidak ada yang kalah zikir, tidak ada yang kalah lebih. Saya kasih, Pak. Amalkan ini, baca ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama wasami'ul alim. Dibaca 3 kali sesudah salat asar, dibaca 3 kali sesudah salat subuh. Ya, saya kira inilah yang dapat saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya. Jadi mari kita muliakan bulan Muharram lewat perbanyak puasa sunnah, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bahaya dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita mendapatkan keberkahan. Di bulan Muharram ini kita mendapatkan kemuliaan bulan Muharram, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala fitnah, dilindungi dari godaan bisikan setan atau iblis. Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.